United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Hanya dalam 15 bulan harga pasar Anthony anjlok. Performa yang tidak kunjung stabil membuat market value atau nilai pasar dari Anthony terus merosot. Dari 75 juta euro pada September 2022, kini pasar Anthony hanya berada di angka 35 juta euro. Anthony diyakini sebagai pemain dengan masa depan yang cukup cerah saat tampil bagus bersama dengan Ajax Amsterdam. Sebab dari 82 laga di era divisi, pemain asal Brazil itu mampu mencetak 24 gol dan 22 assist untuk Ajax. Saat Erik ten Hag direkrut Manchester United, Anthony masuk dalam gerbong kepindahan ke Old Trafford. Sang winger dibeli dengan harga 95 juta euro. Harga itu jauh di atas nilai pasar Anthony. Pada Juni 2022, nilai pasar Anthony hanya 35 juta euro. Artinya meskipun tidak bisa jadi patokan, United membayar sangat mahal untuk Anthony. Tidak lama setelah bergabung dengan Manchester United, nilai pasar Anthony segera melejit. Pada September 2022, transfer market memberikan angka 75 juta euro sebagai nilai pasar ex pemain Sao Paulo tersebut. Sejauh ini angka tersebut menjadi nilai pasar tertinggi dalam karirnya Anthony. Sebab setelah edisi September 2022, nilai pasar Anthony terus menurun. Penurunan itu tidak lepas dari performa winger 22 tahun yang belum konsisten. Pada akhir musim lalu, nilai pasar Anthony turun menjadi 60 juta euro. Lalu pada Desember 2023, nilai pasar Anthony menjadi 35 juta euro. 15 bulan setelah mencapai angka tertinggi, nilai pasar Anthony kini terus terjun bebas. Ada penurunan harga hingga 40 juta euro atau sekitar 681 juta rupiah. Anthony kini berada pada titik yang sama dengan sebelum pindah ke Old Trafford. Anthony telah memulai lebih dari separuh perjalanan musim ini. Belum ada golden assist yang dibuatnya di Manchester United, padahal sering bermain. Nah, walau performanya minor, Erik ten Hag tetap membelanya. Saya rasa tahun pertama baik-baik saja dan saya pikir di pramusim dia baik juga. Di 4 pertandingan pertama berjalan cukup bagus. Dia keluar dan kemudian kembali dan tidak memberikan performa yang kami harapkan, ungkap ten Hag. Agen Anthony Martial kembali dari Turki tanpa mencapai kesepakatan. Tidak perlu seorang ilmuwan hebat untuk mengetahui bahwa Anthony Martial bukanlah sosok yang paling populer di Manchester United. Pemain Prancis itu mungkin adalah pemain sepak bola favorit bagi Jules Glazer sepanjang masa. Tetapi itu memberitahu Anda semua yang mereka ketahui tentang permainan indah dari pemain tersebut. Kontrak pemain 28 tahun itu akan berakhir pada musim panas, dan dia diperkirakan akan bertahan di dalam klub sampai saat itu terjadi. Meskipun sebagian besar penggemar lebih memilih untuk melihatnya kembali bulan ini. Anthony Martial adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di dalam klub saat ini. Meski jarang tersedia dan sudah lama sekali dia tidak menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Mantan penyerang AS Monaco itu hanya mencetak 90 gol dalam 317 penampilan untuk United, yang berarti 1 gol setiap 3,5 pertandingan. Sebuah laporan dari Sky Sport awal pekan ini menunjukkan bahwa Anthony Martial telah menolak minat dari klub lain pada bulan Januari karena dia telah berencana untuk bertahan di United hingga akhir kontraknya berakhir. Namun, klaim baru dari jurnalis Yagis Sabuncoglu menunjukkan bahwa agen Anthony Martial, Philip Lamboli, telah melakukan negosiasi di kota-kota di Turki, Istanbul dan juga Adana, tetapi tidak membuahkan hasil di sana. Lamboli kini telah kembali dari perjalanan mereka di Turki. Sayangnya, sepertinya Manchester United harus bertahan dengan Martial selama sisa musim ini. Beda dengan Erik ten Hag, Rangnick ungkap fakta mengejutkan soal Jadon Sancho. Mantan bos sementara Manchester United, Ralf Rangnick, mengklaim Jadon Sancho tidak pernah melakukan masalah disiplin selama masa jabatannya yang singkat. Sancho telah bergabung kembali dengan mantan klubnya Borussia Dortmund dengan status pinjaman hingga akhir musim, setelah diasingkan di United usai berselisih dengan Erik ten Hag. Mailsport mengungkapkan bahwa United harus mengeluarkan 100.000 pound sterling dari gaji Sancho sebesar 295.000 pound sterling per minggu. Namun semua pihak akan merasa lega dengan menarik batasan dalam saga tersebut. Namun saat berbicara kepada Sky Germany, Rangnick menyampaikan nada yang kontras dengan ten Hag, mengklaim bahwa dia tidak pernah mengalami masalah apapun dengan Sancho. Dia menjalani masa terbaiknya di Dortmund dan ketika dia sehat, dia selalu bermain untuk saya. Namun dia tidak santai di Dortmund, tetapi itu juga disebabkan oleh situasi secara keseluruhan. Ketika dia fit, dia siap dan tampil baik di bawah arahan saya.
dia tidak lagi memiliki peluang di Manchester. Dia sekarang harus kembali ke dalam ritmenya dan benar-benar bugar di Dortmund. Dari sudut pandangnya, perubahan itu sangat masuk akal. Dalam 6 bulan saya memilikinya, tidak ada satupun masalah disiplin. Di sisi lain, dia pria yang tenang dan juga menyenangkan, ungkap Ralf Rangnick. Manchester United ingin mempertahankan pemain muda berbakat mereka meskipun ada rintangan di dalam tim utama. Manchester United membuat perkembangan positif untuk mengikat Isaac Hansen-Aron dengan kontrak baru di Old Trafford. Pemain 19 tahun itu tampil mengesankan di akademi setelah bergabung dengan klub pada musim panas 2020. Tiba pada musim panas yang sama dengan Alejandro Garnacho, Hansen-Aron juga telah melihat sesama gelandang akademi Kobbie Mainoo masuk ke dalam tim utama. Meskipun peluangnya belum datang, namun dia harus tetap bersabar. Dia belum mendapatkan debut penuh untuk klub tersebut, tetapi memainkan sejumlah pertandingan profesional untuk mantan klubnya Tromsø pada usia 15 tahun. Ada keputusan yang harus diambil karena Hansen-Aron hanya memiliki sisa 6 bulan dalam kontraknya saat ini di United. Kurangnya peluang di dalam tim utama di bawah asuhan Erik ten Hag dapat menyebabkan pemain itu pindah ke tempat lain. Namun baru-baru ini ada kabar bahwa pelatih pribadi Hansen-Aron menyarankan sang pemain untuk pindah. Dan laporan itu juga menyatakan bahwa ada ketertarikan dengan tanda tangannya juga. Sebuah laporan baru dari United District mengklaim ada perkembangan positif dalam hal pemain muda Norwegia itu yang akan menandatangani kontrak baru dengan Manchester United. Sampai saat ini belum ada tanda tangan yang ditandatangani, namun klub dapat memahami bahwa klub tidak ingin kehilangan pemain muda tersebut dan dia telah ditawari kontrak signifikan oleh Red Devils. Kemudian pasti ada pertanyaan tentang integrasi sang gelandang ke dalam tim utama sebab dia memiliki terlalu banyak persaingan untuk masuk ke dalam skuad senior. Namun masih akan ada kemungkinan sang pemain akan dipinjamkan seperti Joe Hugel saat ini. Fabrizio Romano mengkonfirmasi Sevilla telah setuju untuk merekrut penyerang Manchester United. Manchester United akan kehilangan penyerang muda Matteo Mejia dengan status bebas transfer musim panas kali ini. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis dan juga spesialis transfer Fabrizio Romano. United telah bersiap menghadapi jendela transfer Januari yang sibuk. Dengan Erik ten Hag justru ingin memberi ruang di grup tim utamanya. Kepergian Jadon Sancho telah dikonfirmasi dengan pemain sayap muda tersebut kembali ke Dortmund dengan status pinjaman jangka pendek. Tidak ada opsi untuk pembelian dalam kesepakatan yang membuat Sancho kembali ke Bundesliga dan masa depannya akan ditinjau ulang di akhir musim panas. Menurut laporan, selain pemain utama yang meninggalkan klub, pemain akademi juga akan melihat akhir perjalanan mereka. Pemain terbaru yang menjadi korban nasib itu adalah striker akademi Matteo Mejia. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Mejia akan bergabung dengan Sevilla dengan status bebas transfer pada akhir musim ini karena kontraknya di United memasuki 6 bulan terakhir. Berdasarkan laporan tersebut, dokumen untuk penyelesaian kesepakatan akan ditandatangani minggu depan saat Sevilla bersiap untuk mengamankan pemain mereka dengan prakontrak. Meski kehilangan prospek berstatus bebas transfer, United mungkin tidak akan pergi dengan tangan kosong. Karena reporter juga mengungkapkan bahwa United berhak mendapatkan 25% dari biaya transfer jika Sevilla menjual Mejia di kemudian hari.